Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walaji arsala Rasulullah bil huda wa dini al haq yunhira ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita selalu panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena rahmatnya, karena hidayahnya, karena inayahnya kita masih diberikan kesempatan untuk sholat berjamaah, sholat isya di masjid yang kita cintai, Masjid Darussalam. Mudah-mudahan segala doa, segala zikir bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan ceramah singkat mengenai makna daripada kita berpuasa. Pertama-tama, dalam ibadah puasa terdapat dimensi metafisik. Ini sebaiknya disikapi dengan iman semata menjalani perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagai orang yang beriman, sikapnya hanyalah mengimani dan menjalani apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seberapa besar pahala puasa kita serahkan saja kepada Allah. Yang paling pokok kita melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Namun dalam puasa juga terdapat dimensi-dimensi lain yang bisa diamati dan dianalisa secara ilmiah dan empiris, terutama yang menyangkut kesehatan fisik dan mental. Dimensi ini telah banyak dikaji di kalangan kedokteran dan farmasi. Ada lagi dimensi sosial budaya, seperti acara buka puasa bersama sebagai ajang untuk silaturahmi. Semua perintah ibadah selalu mengandung pesan bersifat metafisik yang nalar sulit menjawabnya kalau saja diperdebatkan. Misalnya saja, mengapa batal wudu gara-gara kita buang angin? Tapi jika menyangkut aspek pembelajaran yang bersifat psikologis sosial, ilmu pengetahuan bisa turut menjelaskannya. Bukankah agama menuntut pemeluknya untuk menggunakan nalar dalam memahami dan melaksanakannya? Dalam ibadah puasa terdapat pesan-pesan agar hidup menjadi sehat jasmani, nafsani, rohani, baik secara sosial maupun individual. Yang paling mudah diamati perintah puasa mengajak kita untuk menjaga lisan dan tindakan agar tidak melukai pihak-pihak lain. Efek dari perintah ini adalah menciptakan hubungan sosial yang santun dan saling menghargai sehingga hubungan sosial menjadi sehat serta harmonis. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti kita saksikan bersama, begitu masuk bulan Ramadan, masyarakat kita berubah menjadi lebih religius dan santun. Orang yang sedang menjalankan puasa akan berusaha semaksimal mungkin menjaga puasanya agar sempurna dengan menghindarkan omongan dan perbuatan yang tercela. Emosi yang biasanya meluap ketika sedang berpuasa menjadi terkontrol. Orang lebih memilih diam, membaca kitab suci Al-Quran atau menghadiri ceramah-ceramah keagamaan daripada nongkrong di kafe atau di tempat-tempat lain yang tidak bermanfaat. Selain bagus bagi kesehatan fisik dan mental, berpuasa juga dapat mengatakan kita kepada kesalehan sosial. Sudah banyak pakar dan ilmuwan yang melakukan kajian hikmah puasa dan pendekatan medis serta psikologis. Ini sejalan dengan sabda Nabi Muhammad SAW.
Berpuasalah, niscaya kalian akan sehat. Sehat di sini menarik dikaji dengan berbagai aspek, baik aspek fisik, mental maupun sosial. Dalam bulan puasa kita sekandung perintah sholat tarawih yang dilakukan pada malam secara berjamaah. Secara fisik, mental, dan sosial, sholat tarawih juga dapat meningkatkan kelenturan tubuh, relaksasi, dan memelihara silaturahmi dengan tetangga, sehingga tercipta hubungan sosial yang baik. Mengingat sholat tarawih umumnya dilakukan secara berjamaah di masjid-masjid. Namun rahasia puasa sholat tarawih dari sisi spiritual kita serahkan saja sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia tidak memiliki wewenang dan kemampuan untuk mengukur skala ketulusan, keikhlasan, dan ketakwaan seseorang. Tak ada yang tahu kualitas dan kedalaman puasa seseorang kecuali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kita bersungguh-sungguh melaksanakan puasa ataukah tidak? Orang yang bersangkutan akan lebih tahu dan merasakannya, mengingat aktivitas ibadah itu sesungguhnya sangat bersifat pribadi. Meski bersifat pribadi, dari semua ibadah dalam Islam dituntut agar membuahkan kebajikan sosial dengan menghayati dan menjalani ibadah puasa. Seseorang mestinya senantiasa menyebarkan vibrasi kebaikan, kejujuran, kedamaian, dan kenyamanan kepada siapa saja yang berada di sekitar kita. Jadi sungguh ironis kalau sebuah bangsa yang rajin berpuasa tapi juga senang melakukan korupsi dan pertengkaran. Memang kita bisa menarik garis lurus dan mengharapkan puasa untuk memberantas korupsi, karena ibadah puasa lebih bersifat individual dan komunal. Sementara korupsi berada dalam ranah birokrasi dan pelanggaran hak-hak publik. Jadi ibadah puasa hanya bisa memberikan pesan dan kekuatan moral, tapi lembaga eksekusinya adalah instrumen negara. Tanpa penegakan hukum, keadilan secara konsisten dan tegas, perilaku keberagaman seseorang tidak efektif untuk memberantas korupsi. Dengan demikian, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita tingkatkan kualitas puasa kita agar lebih bertambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian ceramah singkat yang saya sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita bisa mendalami makna-makna kita dalam kita menjalankan puasa. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segalanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.